Oke, selamat mendengarkan video ini ditujukan kepada mahasiswa yang berniat mengganti judul yang dosen pembimbingnya saya, Pak Agus Mantoro. Kita akan bahas perlu atau tidak kamu mengganti judul dengan mempertimbangkan beberapa hal yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, bagaimana prosesnya? Salah satu syaratnya adalah kamu sudah seminar proposal. Kalau sudah seminar proposal, maka kamu boleh mengganti judul. Nah, proses selanjutnya silakan dilihat slide yang ini. Bisa di pause videonya untuk membaca lebih jelas ya. Nah, beberapa pokok perhatian yang harus kamu perhatikan ketika kamu ganti judul. Yang pertama, alasannya bahwa kamu ganti judul itu karena sekolah belum dapat diakses padahal penelitiannya sifatnya mendesak. Harus secepatnya kamu penelitian, tidak mau lama-lama. Lalu berikutnya, pergantian judul itu tentu akan berdampak pada proses pelaksanaan penelitianmu. Kamu harus setidaknya merevisi kembali proposalmu dengan judul yang baru untuk beberapa penyesuaian dengan judul yang baru. Lalu proses pelaksanaan penelitianmu sudah tidak lagi ke sekolah tapi sudah melalui online. Kamu harus cari, jumpai gurunya, minta izin kamu bisa penelitian online. Lalu tentu perubahannya ada pada isi proposal skripsimu. Bab 1 dan bab 3 berubah sesuai dengan judul baru. Soal tes dan angketnya tentu juga akan berubah. Terkait materi, kalau nggak ada perubahan materi, sampel penelitiannya juga bisa jadi berubah. Teknik analisis datanya tentu berubah. Dan pengumpulan data tidak lagi sekolah namun menggunakan Google Form atau media online lainnya. Nah, ini beberapa judul penelitian yang pada umumnya ada di skripsi saat ini. Yang pertama analisis pengaruh, lalu ada analisis perbedaan, lalu ada analisis penerapan atau PTK. Nah, kita akan bahas yang tiga ini. Kalau ada nanti judul selain ini bisa ditanyakan lagi untuk kita diskusikan selanjutnya. Nah, harap didengarkan dengan seksama karena tidak semua yang dikatakan ini akan diketik. Kamu dengarkan saja tentang perubahannya. Nah, yang untuk analisis pengaruh, beberapa judul pengganti itu yang pertama mengganti model pembelajarannya menjadi pembelajaran online. Misalnya pengaruh model pembelajaran diskusi terhadap ini diubah menjadi model pembelajaran online terhadap kemampuan ini. Nah, begitu. Jadi mengganti modelnya. Nah, yang harus kamu perhatikan bahwa ketika kamu memilih yang nomor satu, kamu harus mengganti semua bab 1 sampai bab 3 dan kamu harus benar-benar melakukan penelitian dengan pembelajaran online. Kamu harus minta izin kepada guru sekolahnya untuk mempercayakanmu membawakan kelasnya dengan cara online. Nah, mudah-mudahan diberi ya. Lalu yang kedua, menghilangkan variabel modelnya. Hilang itu jadi hanya tinggal kemampuannya. Judulnya menjadi analisis kemampuan menghitung siswa pada materi ini. Nah, di sini analisis kemampuan kamu sudah berubah menjadi statistik deskriptif, penelitian deskriptif. Namun deskriptif di sini saya harapkan tidak sekedar menceritakan, oh kemampuan menghitungnya ada segini, kemampuan menghitungnya bagus, kemampuan ya, tidak cukup begitu. Kamu harus menganalisisnya lebih dalam. Saya tidak mau hasil kerjaanmu sedangkal itu ya. Misalnya analisis kemampuan menghitung siswanya rendah. Nah, harus ada analisis kenapa kira-kira ya bisa rendah. Nah, untuk itu kamu perlu ada tambahan instrumen lain, misalnya kuesioner atau angket dan lain sebagainya yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Misalnya dapat penelitianmu bahwa kemampuan menghitungnya rendah, ada data yang bisa menjawab kenapa rendah. Bisa jadi karena siswanya begini, siswanya begitu. Nah, itu bisa didukung dengan data yang tadi. Lalu yang ketiga, menghilangkan variabel kemampuan menghitung menjadi pengaruh model pembelajaran diskusi pada pembelajaran matematika. Yang ketiga ini yang kamu hilangkan itu kemampuannya. Nah, pada topik ini kamu harus mengubah penelitianmu menjadi penelitian kajian pustaka. Pada judul yang ketiga ini kamu harus kumpulkan seluruh artikel-artikel yang bisa kamu kumpulkan, lalu kamu teliti bagaimana pengaruh model pembelajarannya. Jadi kamu kumpulkan penelitian si Patuteng cerita pengaruh modelnya diskusi itu begini, lalu penelitian si Piongok cerita pengaruh model pembelajarannya itu begini, lalu ada sekaligus punya judul tentang pengaruh model diskusi juga, kamu baca begini. Nah, lalu hasilnya kamu ceritakan, oh ternyata bahwa pengaruh model pembelajaran diskusi itu begini. Nah,
itu yang disebut dengan kajian pustaka. Jadi kamu tidak ke sekolah, nggak perlu menguji siswa dengan soal atau tes. Kamu cukup membaca, lalu kamu simpulkan dari semua yang kau baca. Nah, syaratnya di sini kalau kamu pilih yang ketiga adalah artikel yang kamu pilih itu harus yang update dan banyak. Nggak cukup satu atau dua artikel, tentu harus banyak lah supaya kuat hasil penelitiannya. Nah, lalu untuk judul PTK nomor 1 dan 2 berlaku untuk yang PTK, yang membedakannya hanya di nomor 3. Kalau judul PTK menghilangkan variabel kemampuan, judulnya menjadi penerapan model diskusi. Sama kasusnya, sama-sama kajian pustaka, yang membedakan adalah bahwa yang diceritakan di sini penerapannya bukan pengaruhnya. Jadi kamu ceritakan misalnya si Patu Tank di penelitiannya menerapkannya dengan cara begini, langkahnya begini, siswanya begini, gurunya begini. Si Piongot, penelitian si Piongot, modelnya dilakukan dengan cara begini, gurunya begini. Nah, lalu kamu simpulkan, oh jadi seharusnya model itu dilakukan begini penerapannya. Nah begitu, itu contohnya, ya itu contoh. Lalu untuk yang judulnya perbedaan, yang pertama menghilangkan variabel modelnya sehingga hanya perbedaan kemampuannya, tetapi tidak mungkin kamu membedakan kelas yang sejenis di sekolah yang sama karena sudah pasti terbentur dengan sifat homogenitas. Karena kelas yang lain-lain itu homogen, nggak mungkin kamu bedakan lagi sesuatu yang homogen. Tentu kamu harus lebih memilih sekolah yang berbeda tentunya untuk kamu bedakan kemampuannya. Sama-sama kelasnya, sama-sama kelas 8, materinya sama, tapi sekolahnya beda. Yang kedua, menghilangkan variabel kemampuannya menjadi perbedaan model pembelajaran diskusi dengan model menghafal pada pembelajaran. Ini sama seperti yang tadi kajian pustaka juga, cuman bedanya kamu ambil penelitian tentang dua model yang berbeda lah kamu akan ceritakan bedanya di mana. Itu aja ya, gampang itu. Ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom komentar video ini. Karena ini saya akan share di YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, bentuk soalnya uraian atau pilihan ganda? Saya lebih sarankan uraian karena susah membuat soal pilihan ganda isinya indikator-indikator kemampuan. Karena indikator satu kemampuan itu susah membuat soalnya. Kalau pakai pilihan ganda susah mengukurnya. Jadi mending pakai soal uraian, tapi soalnya jangan lagi pakai Google Form. Kamu buat pertanyaannya misalnya dalam PDF, kamu kasih ke gurunya kasih ke siswanya, lalu siswanya menjawab soal di kertas. Lalu siswanya memfoto hasil tulisannya, lalu itu yang kamu yang menjadi datamu. Tentu itu lebih mudah ya. Nah, jadi soal uraian, soalnya tetap soal uraian. Itu lebih saya sarankan kamu pakai soal uraian daripada pilihan ganda. Tapi kalau kamu bisa buat soal pilihan ganda silakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, ini bagaimana kalau saya kumpulkan siswa di rumah saya, lalu beberapa orang, lalu saya ajari mereka dengan model yang jadi saya nggak perlu ganti judul, saya tetap memakai judul lama, hanya bedanya saya kumpulkan siswanya di rumah, satu kelas, saya ajari dengan gitu. Yang pertama, sifatnya memang seperti pengabdian masyarakat dan kamu seperti memberikan pembelajaran gratis, membantu guru, ya sifatnya memang mulia ya, bisa membantu pembelajaran. Nah, yang jadi masalah adalah mau nggak siswanya. Yang pertama, dibolehkan orang tuanya kah siswanya, anak-anaknya kumpul dengan anak-anak yang lain di masa-masa sekarang. Yang ketiga, kamu capek menyediakan tempat, menjaga kesehatan, jangan sampai siswanya sakit gara-gara kamu, lalu kamu pikirkan lagi lokasi dan lain sebagainya, itu lebih capek. Nah, itu perlu kamu pertimbangkan ya. Oke, saya kira itu aja. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silakan akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau memang perlu dibahas di video, kalau enggak kita bahas seperti biasa lewat chat dan sebagainya. Oke, saya kira itu aja. Selamat mendengarkan, selamat memikirkan.